dibawa dalam keadaan hidup dan dibuang masih dalam keadaan hidup. Pelaku itu tidak punya keprimanusiaannya. Dia seolah-olah anak saya itu hewan, dibuang begitu aja. Cuman ini sangat-sangat kejam. Saya minta pihak penegak hukum, hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan sebuah minibus di Nagreg, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu bukanlah kasus kecelakaan biasa. Pasalnya, dua korban pengendara sepeda motor yang sempat dibawa terduga penabrak dan hendak dibawa ke rumah sakit malah ditemukan tewas di dua lokasi berbeda aliran sungai jauh dari TKP. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap kedua korban kecelakaan Handi dan Salsabila? Simak penelusuran selengkapnya hanya di Target. Kasus kecelakaan berujung pembunuhan di Nagreg, Bandung, Jawa Barat akhirnya terang benderang. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 orang oknum TNI AD dan sejoli remaja ini sempat viral di media. Sebab korban tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan dibuang di sungai. Senin 3 Januari lalu, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menggelar rekonstruksi di 2 TKP berbeda, yaitu di Nagreg dan Banyumas. Berdasar rekonstruksi, para pelaku membuang kedua korban dari atas jembatan Sungai Tajum di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Jaraknya sangat jauh dari lokasi kecelakaan di Nagreg, yakni sekitar 190-an kilometer. Terungkap pula para tersangka yang terlibat dalam pembuangan korban adalah tersangka Kolonel P dan Kopda AS. Perintah untuk membuang korban berasal dari Kolonel P, sementara Kopda AD menolak turut serta. Kami akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus memberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Motifnya ini kita masih dalami. Sebelumnya pada 28 Desember 2021, Puspom AD menetapkan 3 orang tersangka yang diduga kuat membuang Handi Saputra dan Salsabila ke sebuah aliran sungai di Jawa Tengah. Ketiganya yakni Kolonel P, Kopral 2DA, dan Kopral 2AS. Kasus ini pun diambil alih Puspom AD karena pelaku merupakan oknum anggota TNI AD. Jadi 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terhitung sejak Rabu kemarin. Ini kan hari Jumat ya. Rabu kemarin 3 tersangka ini sudah dipindahkan ke satu instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pom Dam Jaya. Kasus ini bermula saat sebuah minibus warna hitam terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai Handi dan Salsabila. Nahasnya sesaat setelah kejadian, Handi dan Salsabila malah hilang. Teka-teki keberadaan kedua korban terkuak setelah polisi menerima laporan kehilangan dari keluarga korban. Laporan dari keluarga korban bahwa korban belum ditemukan setelah 3 hari diduga terjadinya kecelakaan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2021 kami penyidik mendapat informasi adanya temuan mayat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Akhir Desember 2021 lalu, tim Target menyambangi tempat tinggal Salsabila di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, tak jauh dari lokasi kecelakaan. Deden Sutisna, paman Salsabila, masih ingat betul saat Handi menjemput keponakannya sekitar jam 3 sore menggunakan sepeda motor. Namun tak lama berselang, Deden kaget oleh teriakan saudaranya. Salsa celaka, otomatis saya juga langsung lari ke bawah.
Melihat cuman di bawah, Kang itu udah dibawa, katanya mau ke rumah sakit terdekat di mana. Dari sana juga langsung saya tanya-tanya terus, kenapa nggak ada yang ikut? Orang tersebut bilang, Kang mau nanyain rumah sakit terdekat, otomatis seolah-olah percaya ya, tanggung jawab itu si penabraknya. Ternyata dibawa. Dengan menggunakan motornya, Deden bergegas mengejar mobil yang membawa keponakannya. Kehilangan jejak, kemudian Deden berinisiatif mendatangi puskesmas, klinik kesehatan, hingga sejumlah rumah sakit di Garut. Namun hingga larut malam, ia tak menemukan Handi dan Salsa. Besoknya lagi saya cari dari mulai Cibuga, rumah sakit Cibuga, sampai ke rumah sakit Sumedang. Malahan rekan saya, tanggung Kang, tolong dibuka aja, dilihat aja di kamar mayat, barangkali ada Mr. X, Mr. Y. Ternyata di ruang jenazah juga pun nggak ada. Tak hanya keluarga Salsa yang kebingungan mencari anak mereka, pihak keluarga Handi pun berusaha keras mencari. Bersama para tetangga, mereka sempat menyebar selebaran informasi orang hilang ke sejumlah tempat. Ini posternya kayak gini, saya sebarkan, ditempel-tempel di tiang-tiang listrik, di toko-toko, di rumah makan Padang, di rumah sakit, di Garut, itu saya tempel-tempelin. Kecelakaan yang melibatkan pelaku dan korban sempat rekam kamera pengawas di SPBU dekat lokasi kejadian. Meski rekaman tak cukup jelas. TKP kecelakaan yang menimpa dua sejoli, Handi dan Salsabila, merupakan jalan raya nasional yang menghubungkan sejumlah daerah di wilayah selatan Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, hingga wilayah Jawa Tengah. Jika melaju dari arah Bandung, kontur jalan sedikit menurun dan lurus. Dari arah sebaliknya, kondisi jalan terlihat menanjak. Bahkan, kendaraan dari arah berlawanan sepintas tidak terlihat. Disinilah lokasi kecelakaan lalu lintas yang dialami Handi dan Salsabila. Menurut informasi dari polisi, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Garut menuju Bandung. Di sekitar tempat pengisian bahan bakar atau SPBU Caro Nagreg, korban menyalip beberapa kendaraan di depannya. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju kendaraan roda 4 jenis minibus. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Untuk mengetahui lebih lengkap kejadian tersebut, kami telah bersama saksi mata yang sempat menolong korban sesaat setelah kejadian. Kang Iman, bisa diceritakan lagi pada saat itu sebenarnya apa yang terjadi sih Kang di sini Kang? Setelah saya mengisi bahan bakar kendaraan sepeda motor saya, telah terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan mobil. Yang pertama saya lakukan meminggirkan dulu sepeda motor korban. Saya menghampiri ke korban. Kalau yang perempuan itu ada berdarah di bagian kepala. Nah, untuk laki-laki pas di pinggir jalan itu masih ada gestur, Kang. Masih ada gestur bergerak gitu, kayak kesakitan. Makanya saya membantu barangkali misalkan kalau dibawa ke rumah sakit terdekat, korban laki-laki ini masih bisa ditangani atau tertolong. Untuk yang penumpang itu dia hanya mengasih arahan, saya akan bertanggung jawab, saya akan membawanya ke rumah sakit terdekat. Bukannya membawa kedua korban ke rumah sakit, ternyata ketiga tersangka malah membawa lari Handi dan Salsa. Kemudian membuangnya ke aliran sungai di Jawa Tengah, jauh dari TKP. Yang laki-laki dibawa dalam keadaan hidup dan dibuang masih dalam keadaan hidup.